Assalamualaikum Sobat Izza Muslim yang berbahagia. Perayaan Hari Raya Idul Adha tak lepas dari peristiwa besar yang dialami keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa itu diabadikan di dalam Quran Surat As-Saffat ayat 102 hingga 107. Ayat ini mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapat perintah menyembelih putranya yang mencapai umur balik. Dalam kitab tafsir An-Nasafi dan tafsir Ibnu Katsir dicatat bahwa putranya ketika itu sedang berumur 13 tahun. Namun, dalam peristiwa ini selalu muncul pertanyaan dan perdebatan tentang siapa sebenarnya yang dikurbankan. Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran apakah Ishak, putra bungsunya dari Siti Sarah, istri pertamanya yang berkebangsaan Palestina, ataukah Ismail, putra sulungnya dari Siti Hajar, istri keduanya yang berkebangsaan Ethiopia. Lalu bagaimana kita memahami perbedaan ini dan bagaimana hujjah masing-masing kelompok dalam hal ini? Mari kita bahas bersama. Tetapi sebelum kita lanjut, bagi sobat yang baru tahu channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat dari channel Izza Muslim. Di dalam kalender Masehi, Idul Adha tahun 2021 jatuh pada hari Selasa 20 Juli 2021. Hari besar keagamaan bagi umat muslim ini jika dalam kalender Islam diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha atau juga biasa disebut Idul Kurban tentunya juga memiliki sejarah panjang di mana dikisahkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam saat akan menyembelih putranya sebelum akhirnya diganti dengan seekor domba kibas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya. Dalam dunia keilmuan Islam, peristiwa ini masih menyisakan tanda tanya besar. Siapakah sebenarnya putra Nabi Ibrahim yang akan dikurbankan? Apakah Nabi Ismail alaihissalam atau Nabi Ishak alaihissalam? Yang membuat mereka berbeda pendapat karena selain tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang secara tegas menyatakan siapa yang disembelih, kedua golongan ulama itu didukung pendapat kalangan sahabat dan ulama. Di antara sahabat yang berpendapat bahwa yang disembelih ialah Ismail alaihissalam antara lain Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan Abu At-Tufail Amir bin Wasilah. Dari kalangan tabi'in antara lain Sa'id bin Al-Musayyib, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Al-Basri. Kalangan mufassir yang mendukung pendapat ini ialah Wahbah As-Suhaili, Ar-Razi, At-Tabrisi, At-Tabatabai, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Sa'id Hawa, Tahir Ibnu Ashur. Sebaliknya, sahabat yang berpendapat yang disembelih ialah Ishak antara lain adalah Umar bin Khattab, Jabir, Al-Abbas, dan Ka'ab Al-Akhbar. Dari kalangan tabi'in ialah Qatadah, Masruq, Ikrimah, Atha, Muqatil, Az-Zuhri, As-Saddi, dan Malik bin Anas. Lalu, pendapat mana yang paling benar? Umat agama Abrahamik selain Islam, yakni Kristen dan Yahudi, pada umumnya percaya bahwa yang hendak disembelih Ibrahim ialah Ishak alaihissalam. Sebagian kalangan muslim juga meyakini hal yang sama, bahwa Ishaklah yang nyaris disembelih di Gunung Moria sebelum diganti oleh Tuhan dengan seekor domba jantan berbulu tebal yang sehat dan montok. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya terhadap surat As-Saffat ayat 107 menyajikan dua versi pandangan dalam tafsirnya Jami' al-Bayan fi tafsir ayatin min ayatil Quran. Ibnu Jarir lebih condong ke arah keyakinan bahwa Ishaklah yang nyaris disembelih. Ia mentarjih pandangan yang menurutnya paling kuat. Dalam kitab Perjanjian Lama, tepatnya dalam Kejadian atau Bereshit pasal 22 ayat 2, didapati bahwa Ishak yang hendak dikorbankan.
berbunyi sebagai berikut. Ambillah anakmu yang satu-satunya itu, yang sangat engkau sayangi, yaitu Ishak, lalu pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Demikian bunyinya. Sedangkan pendapat bahwa Nabi Ismail lah yang dikurbankan adalah pendapat menurut ijma' ulama. Argumentasi yang menguatkan pendapat ini adalah sebagai berikut. 1. Tatkala Ibrahim alaihissalam diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari api, lalu ia hijrah dari Irak ke Syam, Al-Quran menarasikannya. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Quran Surat As-Saffat ayat 99. Lalu ia memohon kepada Rabb-Nya agar diberi seorang anak. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 100 hingga 101. Anak yang disebut dalam ayat ini adalah anak yang lahir dari ibunda Hajar, yaitu Ismail. Kala itu istri pertama Ibrahim, yaitu Sarah, belum dikaruniai anak, maka muncullah rasa cemburu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintah Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam dari istri pertamanya. Lalu mereka ditempatkan di suatu tempat di Makkah. Lantas Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim alaihissalam agar menyembelih anak semata wayangnya, yaitu Ismail alaihissalam, dan ujian itu terlaksana di Makkah. Adapun Ishak alaihissalam merupakan kabar gembira setelah Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira dengan kelahiran Ismail alaihissalam, sebagaimana yang ditunjukkan ayat-ayat yang menyebutkan mimpi dan awal kurban. Kemudian Allah memberi contoh Ismail sebagai kurban agung. Setelah itu muncullah berita gembira tentang kelahiran Ishak alaihissalam. Kedua, kehidupan Ibrahim alaihissalam dipenuhi rangkaian ujian. Kebanyakannya berkaitan dengan kehidupan Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam. Sewaktu ia letakkan keduanya di sebuah lembah tanpa ada tanaman, ia menyerahkan urusan keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ibrahim sendiri tinggal di Syam, jauh dari Hajar dan anaknya. Dalam waktu-waktu tertentu ia menjenguknya. Lalu ujian itu meningkat dengan mimpi menyembelih buah hatinya yang tak lain adalah Ismail alaihissalam. 3. Ada perbedaan situasi dan kondisi ketika Ibrahim mendapat kabar gembira kelahiran kedua putranya, yaitu Ismail dan Ishak. Kabar gembira kelahiran Ismail ketika ia hijrah dari Irak. Waktu itu ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi anak. Sedangkan berita gembira kelahiran Ishak yaitu ketika kedatangan malaikat yang akan menemui kaum Lut. Sewaktu itu Ismail beserta ibunya Hajar jauh dari rumah. Di rumah Ibrahim itu hanya ada Sarah dan terkaget-kaget akan punya anak. Padahal ia tua dan mandul bersama seorang kakek-kakek yang tua renta. Tidak ada permintaan dari keduanya untuk punya anak. Ujian untuk menyembelih anak yang diminta dan yang dirindukannya, yaitu Ismail, merupakan ujian yang sangat berat bagi Ibrahim alaihissalam. 4. Pengorbanan Ismail dibarengi berbagai peristiwa yang menunjukkan bahwa yang dimaksud untuk dijadikan kurban itu Ismail, bukan Ishak, yaitu hadis yang mengatakan bahwa Ibrahim alaihissalam membawa keluar anaknya dari rumahnya untuk dijadikan kurban jauh dari ibunya. Lalu di perjalanan bertemu dengan syaitan yang menggodanya agar tidak melaksanakan maksudnya. Maka di berbagai tempat Ibrahim melempar syaitan. Peristiwa ini dilanjutkan secara simbolis dalam melempar jumroh pada pelaksanaan ibadah haji. Peristiwa itu terjadi di Mekah, bukan di Syam. 5.
Tatkala Allah melalui malaikat membawa kabar gembira tentang kelahiran Ishak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub." Quran Surat Hud ayat 71. Maksudnya bahwa Ishak akan lahir, akan menikah, dan akan mempunyai putra bernama Yakub. Apakah masuk akal jika setelah senang atas kehidupan Ishak, lalu ayahnya menyembelihnya? Jika benar terjadi, bapaknya Ibrahim alaihissalam menjadikannya sebagai kurban, lalu dari mana munculnya Yakub? Alasan ini menunjukkan secara kuat bahwa yang dijadikan kurban adalah Ismail alaihissalam. 6. Berita gembira kelahiran Ismail dinarasikan dengan menggunakan diksi gulam halim, yaitu anak yang sabar. Sifat ini sangat cocok bagi orang yang mentaati perintah Tuhannya, membenarkan mimpi bapaknya, tidak marah dan tidak membangkang. Tokoh ini tak lain adalah Ismail. Adapun berita gembira kelahiran Ishak dinarasikan dengan diksi gulamun alim, yaitu anak pintar. Sifat ini sangat cocok dengan keturunan Ishak, Yakub, dan Bani Israel. 7. Tatkala Nabi Muhammad SAW ditanya tentang kurban, beliau menjawab, "Kurban adalah sunnah, yaitu kebiasaan bapakku Ibrahim alaihissalam. Dan Abul Arab, yaitu leluhur orang Arab, adalah Ismail bin Ibrahim, bukan Ishak bin Ibrahim." Sebagaimana yang sudah dimaklumi bahwa kurban Ibrahim dilaksanakan di Makkah, bukan di Syam. Sebagai jawaban atas doa Ibrahim kepada Tuhannya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Al-Quran Surat Ibrahim ayat 37. Pada surat yang lain Allah berfirman, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." Quran Surat Al-Hajj ayat 27. 8. Ahlul Kitab berpendapat, sesungguhnya Allah telah memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan satu-satunya anaknya. Anak semata wayang itu adalah Ismail, karena Ishak tidak bisa dikatakan satu-satunya anak, karena sewaktu itu ia dilahirkan sudah ada Ismail. Telah disebutkan dalam kitab suci mereka bahwa Ismail dilahirkan ketika Ibrahim berumur 86 tahun, sedangkan Ishak dilahirkan ketika ia berumur 99 tahun. Dengan demikian, anak yang pertama dilahirkan adalah Ismail. Dialah ketika itu anak semata wayangnya. Dia pula lah yang disuruh untuk dijadikan kurban. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir sewaktu menafsirkan Quran As-Saffat ayat 101. Sesungguhnya bagi umat Islam saat ini tidak terlalu penting mempersoalkan siapa yang dikurbankan. Yang terpenting ialah substansi peristiwanya. Ibadah kurban adalah pernyataan kesediaan diri untuk menyerahkan sesuatu yang paling berharga dan paling dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Drama kurban yang terpenting ialah substansi peristiwanya. Ibadah kurban adalah pernyataan kesediaan diri untuk menyerahkan sesuatu yang paling berharga dan paling dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Drama kurban ini kemudian pelaksanaannya setiap 10 Dzulhijjah, sehari setelah wukuf di Arafah bagi yang menunaikan ibadah haji. Kalau lambang kecintaan Nabi Ibrahim ialah Ismail, seorang anak yang sudah sekian lama ditunggu-tunggu, tetapi setelah lahir diminta untuk disembelih sebagai ujian dari Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim dinyatakan lulus ujian.
Akhirnya Nabi Ibrahim dinyatakan lulus ujian itu setelah betul-betul berusaha memborok anaknya, tetapi kemudian diganti dengan kambing. Relakah kita jika sewaktu-waktu diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan benda atau suatu hal yang menjadi kesayangan kita demi untuk lebih menyayangi Tuhan kita? Allah tidak meminta kita untuk mengorbankan anak tercinta, tidak juga kambing, tidak juga dengan harta yang berjumlah besar, tetapi hanya seekor binatang, apakah kambing atau sapi, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Alangkah kikirnya kita sebagai hamba jika menjadi orang yang dimampukan oleh Allah, namun kita tidak mau berkurban walau hanya seekor binatang. Mungkin kecil artinya buat kita, tetapi besar artinya bagi mereka yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.